Soalnya aku lihat oh ada Mas Gasa, aman aman. Suaraku masuk kan ya teman-teman? Kalau aku lihat di komputer Masuk, masuk. Mas. Masuk ya. Sebentar. Kayaknya ada solusi nih. Oke. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf agak telat ya. Nih harus nge-prepare perangkat saya dulu. Dan ternyata masih bermasalah drivernya. Nggak tahu kenapa laptopnya nih habis diservis ganti hard disk, drivernya masih belum clear. Oke, hari ini kita belajar tentang pemrograman web ya. Kenalan dulu buat yang belum kenal, mungkin baru join. Nama saya Flo Sebastian. Saya programmer ya, programmer dari Gameloft Indonesia. Pengalaman programming saya itu dari tahun 2015. Jadi sudah 7 tahun ya ini ya jadi programmer. Ya di sini, saya mau berbagi ke teman-teman tentang pemrograman web ya. By the way nanti, daripada menggunakan slide karena ini hal yang teknis, nanti saya minta izin ke teman-teman saya nggak pakai slide, nanti ada yang saya share juga ke teman-teman slide pemrograman web, cuman, nanti mostly untuk ke depannya lebih suka praktek, maksudnya langsung demo kalau saya, gitu. Jadi daripada bahas-bahas teori-teori yang mungkin, apa ya, agak susah dicerna ya, lebih baik kita langsung praktek. Nanti juga tugasnya, kebanyakan praktek ya buat teman-teman. Tapi sebelum itu kita lihat tentang silabusnya dulu ya. Kalau yang untuk prog web silabusnya aman lah ini. Aku lihat dulu pemrograman web sebentar. Loh 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 loh. Wait. Pemrograman web. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, aku izin share screen. Ini mungkin yang aku share entire screen ya, bukan, browser. Yuk, share. Teman-teman bisa lihat, mmm, Google Meet-nya juga dan semua screen di tempatku. Ini dia. Ini silabusnya ya teman-teman ya. Oke, mentor Flo Sebastian. Oke, jadi, selamat datang di perkuliahan bahasa pemrograman web ya di sini ya. Jadi kalau di kampus ini biasanya istilahnya mata kuliahnya pemrograman web yang nanti, tujuannya itu jelas banget ya, tujuannya adalah supaya teman-teman yang join mata kuliah ini bisa bikin website gitu ya.
Jadi tujuannya udah jelas banget nih, gitu. Jadi nanti website kan bisa dalam bentuk cuman web, statis doang, sama ada web dinamis atau kita biasanya sebut web app atau aplikasi web, gitu. Nah, kita bahas tentang, pertemuannya ya. Pertemuan pertama, nah kita akan membahas mengenai HTML. Nah, ini sebenarnya yang sering salah kaprah, teman-teman bilang bahasa pemrograman HTML, padahal ini bukan bahasa pemrograman sebenarnya ya. Ya dia L-nya ini language, jadi Hypertext Markup Language ya singkatannya HTML ini. Cuman ini bukan bahasa pemrograman, ini cuman data sebenarnya, data atau format ya, sebuah format dokumen yang nanti bisa di-render oleh browser, bisa ditampilkan oleh browser. Jadi formatnya itu kayak gimana, nanti browser-nya ini akan menerjemahkannya. Jadi ini bukan bahasa pemrograman, teman-teman. Nanti kalau masuk bahasa pemrograman tuh JavaScript. Nah, JavaScript ini bahasa pemrograman, PHP ini juga bahasa pemrograman. Nah, kalau SQL ini merupakan, sebenarnya query ya, bahasa query. Query itu teman-teman bikin perintah yang digunakan untuk melakukan sesuatu dan perintahnya itu-itu aja, itu query ya. Kalau pemrograman itu lebih heavy di logic, logikanya kayak gimana, nanti dalam sistemnya tuh seperti apa, itu, bahasa pemrograman. Nah, kita akan mulai bahasa pemrograman HTML ini yang aku agak surprise ya kemarin. Eee, Hitungannya pertemuan ya, pertemuan 1 sampai 3 itu kita akan membahas tentang HTML. Lama banget nih, 1 sampai 3. Padahal 1 atau 2 pertemuan aja cukup sebenarnya. Ya nanti kita lihat bareng-bareng ya teman-teman ya, karena kita nanti akan langsung praktek, demo ya, aku nggak pakai slide, bentuk metode presentasi, oke. Ya. Indikator penilaiannya nanti menguasai bahasa pemrograman HTML. Ya gitu, menguasai HTML gitu, lebih tepatnya seperti itu ya, karena ini bukan bahasa pemrograman. Ini aku hapus saja ya, bahasa HTML boleh sih, apa namanya, HTML, ini bukan pemrograman. Emang ada sih nanti teman-teman akan temui kayak pemrograman HTML5 itu maksudnya adalah bukan HTML-nya, tapi JavaScript-nya, gitu. Sorry. Sebentar ya, aku butuh waktu sebentar, aku oke kembali lagi ya, gitu. Lalu pertemuan 4 sampai 5 ini juga pertemuan, 2 pertemuan ya ini ya, kita akan bahas mengenai CSS atau ini cascading style sheet ya. Ini digunakan untuk, ngatur layouting ya, layouting dari halaman web kalian. Gitu. Nanti layout-nya seperti apa, lalu warnanya kayak gimana, lalu menggunakan font apa, size-nya berapa, dan lain sebagainya. Nanti yang handle itu kalau di web namanya CSS. Nah, CSS di sini kita akan belajar dasarnya ya, HTML dasarnya, CSS dasarnya, lalu indikatornya menguasai CSS. Wah, susah sebenarnya menguasai CSS karena banyak banget ininya, atributnya. Cuman, yang aku mau katakan ke teman-teman ya sebelumnya ya, hal-hal semacam kayak pemrograman kayak gini tuh sebenarnya bukan hafalan ya teman-teman, tapi lebih ke gimana cara teman-teman mencari sesuatu ya, misalnya tentang CSS ini, karena sebelumnya udah pernah belajar mungkin ya. Nah itu carinya kayak gimana, nah itu lebih penting daripada teman-teman ngapalin di dalam CSS itu ada atribut apa aja, wah itu ini banget, too much ya kalau menurutku. Tapi kalau teman-teman tahu cara carinya, "Oh aku perlu CSS nih, aku perlu misalnya ke
W3 Schools, di sana udah komplit CSS punya apa aja gitu ya. Nah itu teman-teman yang lebih penting itu, daripada ngapal kayak sama tahu cara pakainya, CSS-nya ini gimana sih ditaruh di websitenya gitu, nanti tak jelasin ya di pertemuan 4 sampai 5. Lalu pertemuan ke-6 itu masuk ke JavaScript. Nah ini masih fundamental, jadi tenang aja nggak sekompleks sampai ke object oriented-nya. Ini kita akan belajar pemrograman di sini. Ya aku harap teman-teman di kelas lain udah belajar ini ya, apa namanya, dasar pemrograman ya. Jadi nanti teman-teman aku harap udah tahu tentang ini, apa, percabangan, perulangan, dan lain sebagainya itu ya, tentang basic-nya pemrograman supaya kita fokusnya ke sintaksnya JavaScript aja. Tapi misalnya kalau belum, aku akan jelaskan juga pelan-pelan gitu ya. Tentang JavaScript. Lalu pertemuan 7 sampai 8, 2 pertemuan itu tentang PHP ya mostly ya. Nah, XAMPP ini cuman salah satu, tools yang bisa teman-teman gunakan untuk teman-teman nge-run server PHP. XAMPP itu komplit ya teman-teman, jadi dia nggak cuman server PHP doang, ada server PHP, ada server MySQL, ada server untuk file juga. Nah, itu udah komplit di XAMPP. Jadi teman-teman tinggal instalkan nanti di laptop teman-teman, kita akan belajar tentang PHP, ya gitu. 9, SQL ini untuk, database ya. Jadi teman-teman nanti akan belajar gimana caranya aku, ngambil data dari database yang nanti ditampilkan ke halaman websiteku gitu. Apa namanya, data yang tersimpan di database nanti ambilnya ke caranya gimana, terus nampilinnya ke website kayak gimana caranya. Karena data-datanya ini semuanya kesimpan di database ya. Misalkan nih teman-teman bikin website e-commerce ya, e-commerce yang di dalamnya ada produk, ada item, ada stok, ada supply, ada users, ada macam-macam lah, ada banyak ya yang di e-commerce itu ya, data-datanya. Nah, data-data items itu sendiri kan ada nama itemnya apa, deskripsi itemnya apa, stok itemnya berapa, lalu gambar-gambar itemnya dari mana, itu kan disimpan di sebuah tempat penyimpanan ya. Kalau misalnya itu offline, ya disimpan di komputer sendiri nggak apa-apa, tapi kan kalau misalnya itu nanti untuk website yang orang-orang bisa akses dari mana aja, nah teman-teman butuh yang namanya database, sebuah tempat di mana datanya disimpan di situ, orang-orang bisa akses dari mana saja. Nah itu nanti kita akan belajar cara menggunakan SQL. Pelan-pelan ya, nanti kita pakai XAMPP juga untuk ini. Nanti aku akan kasih ke teman-teman, bonus ya ini ya, tentang database juga, gitu. Ya kalau teman-teman di kuliah udah pernah dapat tentang database, ya syukurlah. Kita akan belajar lagi mengenai database dan SQL. Lalu di pertemuan ke-10 RESTful Service. Nah, ini udah masuk ke web service ya. Nah, ini kita akan belajar gimana apa sih itu RESTful Service. Nah, gimana caranya buat RESTful Service yang digunakan untuk nanti sebagai ya namanya service berarti dia adalah server ya. Kita belajar bikin server tapi dengan menggunakan web, dengan menggunakan PHP kalau di sini ya. Sama aku kasih di sini introduction ke PHP framework supaya nanti teman-teman bisa misalkan, aku butuh bikin website tapi cepet gitu ya. Jadi teman-teman nggak bikinnya dari kosongan, dari awal itu kalau misalnya secara praktek ya, secara teknis, itu tuh ini banget, apa namanya, nanti bakalan lama banget develop-nya, gitu. Jadi kan yang namanya website tuh kalian perlu mikirin soal keamanan, soal routing, soal, navigasi dan lain sebagainya. Kayak gitu kan, kalau misalnya dari awal from scratch itu butuh waktu yang lama, tapi kalau teman-teman tahu yang namanya framework, itu akan sangat membantu untuk proses pengembangan web ya, jadi bisa lebih cepat, gitu. Karena web framework ini atau yang dinamakan kerangka ini udah menyediakan, fitur-fitur yang biasanya web butuhkan. Misalnya kayak security dia udah handle, misalkan kayak routing untuk
navigasi dia juga udah handle, lalu misalkan untuk, terkoneksi ke database dia menggunakan MVC ya biasanya, Model View Controller. Nah itu nanti udah disediakan sama PHP Framework. Nanti juga aku akan jelaskan tentang, Model View Controller dulu sebelum masuk ke pengenalan tentang, framework ini ada apa aja sih. Nah lalu pertemuan 12 sampai 16, ini berarti cukup lama ya, 4 hari, 4 pertemuan. Itu studi kasus dan arahan. Wih, ini udah mulai ini ya, praktek membuat website ya nanti ya. Nah ini tugas-tugasnya simpel-simpel membuat website sederhana gitu biasanya kalau untuk website kayak gini. Cuman nanti yang tugas akhirnya ini membuat aplikasi yang udah serius ya ini ya, di akhir semester gitu. Oke, seperti itu teman-teman sekalian. Oh ini ini kan? Oke. Screen-ku kelihatan ke teman-teman. Oke, kita mulai dari apa, instalasi apa aja yang dibutuhkan sama, pemrograman web ya. Kita mulai dari situ dulu mungkin. Di sini udah keinstall belum ya? Sublime, enggak Sublime. Sublime ini cukup asik ya, Sublime belum ada, Visual Studio Code, VS Code. Nah, Visual Studio Code udah ada, pakai ini aja lah. Ah, hmm? Waduh, belum ke-install ini ya. Oke, new text file ya, nggak apa-apa. New text file, sebentar sebentar. Kelihatan nggak ini teman-teman? Nah, teman-teman bisa install yang namanya Visual Studio Code ya, ini yang cukup populer. Atau kalau misalnya mau fokus benar-benar di pemrograman web, itu kebanyakan pakai yang Sublime. Sublime Text ini ya, Sublime Text teman-teman bisa pakai. Wih, udah versi 4 dong. Terakhir aku pakai versi 3 ya. Ini udah versi 4 udah versi 4. Nah, bisa diinstal ya teman-teman ya. Ini text editor yang cukup keren, Sublime. Ini dari aku kuliah pakainya Sublime. Download Windows. Sekalian aja, ini laptop kosongan aku installin. Waduh, kelihatan pakai IDM. Oke, lewat sini aja. Oke, oke. Pemrograman web. Belajar HTML. Lalu di sini singkatan HTML itu hypertext markup. Wait sebentar. Markup language. Nah, ini ya HTML hypertext. Ini bisa di begini, hypertext markup language. Nah, dia merupakan teman-teman bisa bilang ini HTML ini adalah dokumen sebenarnya, dokumen atau data, apalagi ya, dokumen, data, format ya, format untuk halaman website. Nah ini ya, dokumen, data, format untuk halaman website ya, hypertext markup. Hypernya itu ada kaitannya nanti dengan hyperlink karena di sini ketika teman-teman menggunakan HTML itu halaman satu dengan halaman yang lainnya itu bisa terkoneksi navigasi. Jadi dari halaman A, misalnya teman-teman bikin website ya, dua website HTML gitu ya, itu bisa lompat ke halaman yang lainnya. Nah, itu namanya hyperlink ya nanti lewat hyperlink.
typo lagi nih ya. Format untuk halaman website yang di-render di kan ditampilkan ya, ditampilkan, diproses sebenarnya ya. Karena ini datanya ini diproses oleh browser, diakses ya, diakses, diproses, dan ditampilkan oleh browser. Nah, itu ya, HTML tuh teman-teman menuliskan format dokumen untuk halaman website. Jadi nanti websitenya itu isinya kayak gimana. Nah ini tambahin untuk konten ya, konten halaman website. Itu HTML diakses, diproses, dan ditampilkan oleh browser. Yang artinya di sini dia punya format. Kita akan belajar tentang gimana sih cara menulis HTML supaya kita bisa membuat sebuah halaman website. Kita cek dulu ya, tadi Sublime-nya udah belum? Udah kayaknya. Kita cek di download program Sublime Text. Kita install aja, kita lihat ya. Finish. Oke. Jadi apa aja yang kalian butuhkan requirement-nya? Requirements-nya apa aja? Nah, ini yang pertama itu teman-teman butuh yang namanya text editor ya, text editor untuk teman-teman bikin halaman HTML-nya, text editor. Editor ini penting banget. Nah, pilihannya tuh banyak. Teman-teman bisa pakai Notepad, silahkan. Mau pakai Notepad, mau hardcore nggak apa-apa. Atau Notepad++ yang sudah ketambahan beberapa fungsionalitas kayak ini ya, syntax highlighting itu kalau teman-teman suka pemrograman itu akan sangat membantu syntax highlighting atau Sublime. Nah, Sublime yang tadi aku barusan download itu juga recommended. Lalu Visual Studio Code yang aku pakai ini crash dong. Sebentar. Sublime-nya tadi sudah masuk belum? Oh, sudah. Sublime sudah diinstal. Semoga kesimpan ya tadi ya. Oke. Nah, enaknya gini ya, nggak perlu di-save, dia nge-save di text editornya. Oh, ada release note. Control S. Gue simpen dulu ya. Hello ML XT, nggak apa-apa. Nah, ini requirements-nya teman-teman. Yang pertama perlu text editor, Notepad, Notepad++, Sublime, Visual Studio Code. Kenapa ini? Oke lah, pakai Sublime aja ya. Aku open yang tadi. Nge-crash dong. Open file. Hello HTML. Oke, nah ini di Sublime seperti ini, sama aja toh. Tapi lebih simpel, nggak seribet Visual Studio Code. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen fokus ke web, bisa nih pakai Sublime. Sublime, Visual Studio Code. Pokoknya di mana teman-teman bisa nulis dan bisa nge-save itu sebagai .html ya. Notepad pun bisa gitu. WordPad dia bisa. Gitu. Ini requirements-nya lalu nah, ini untuk nuliskan HTML-nya nih, text editor. Sekarang untuk ngebuka file HTML-nya. Nah, ini pakainya namanya browser. Teman-teman butuh yang namanya browser nanti. Browser bisa pakai Firefox, bisa pakai Firefox Dev Edition, ya Firefox gitu aja lah ya. Chrome, lalu bisa lagi selain ini Opera, tapi selain Opera ada yang namanya Tor. Iya, banyak browser. Browser apa aja lah, etc ya. Yang penting browser. Tuh, teman-teman bisa install
Firefox, Chrome, Opera. Wah, yang nggak kalah penting nih, pertama nih, browser pertama, Edge, Firefox, Chrome, Operator. Cuman yang aku rekomendasikan itu ini ya, Firefox sama Chrome ini yang paling stable. Oh, ada lagi ya, biar nggak ketinggalan. Safari, wes. Safari. Sebentar, sebentar. Oke, jadi requirements-nya tuh cuman itu aja ya, sepertinya. Jadi teman-teman simple cukup nyediain misalkan Sublime sama Chrome gitu aja sebenarnya udah cukup untuk kita belajar tentang, pemrograman web ya. Oh, silahkan di-install dulu. Nah, oke. Jadi di sini aku akan ngajari ke teman-teman caranya untuk belajar pemrograman web. Jadi ini bukan langsung menuju ke HTML tuh apa aja sih, nah tapi piye carane belajar. Kalau misalnya aku butuh belajar tentang pemrograman web, kayak gimana caranya? Simpel banget teman-teman, simpel. Jadi misalkan how to learn to, develop, eee, website, baik itu static atau dynamic. Jawabannya adalah W3 Schools. Nah, ini, jadi dia ini merupakan website yang dipakai, ya ini udah standarnya ya, website standar yang dipakai untuk belajar pemrograman web. Kita coba buka W3 Schools. Schools, enter aja. Nah, ini ya, W3 Schools Online Web Tutorial. Judulnya. Nah, ini Learn to Code with the World Largest Web Developer Site. Ini ada nih, Learn HTML, Learn HTML ya, video tutorial, HTML reference, GUI sertifikat. Oh, bisa sertifikasi juga. Ini ada HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, PHP, jQuery, Java, C++, Bootstrap, W3.css. Wih, komplit sekali sebenarnya ya di sini ya. Ada Excel, Google Sheets, machine learning. Nah, ini mungkin dia nih menyediakan segala sesuatunya yang terkait dengan IoT ya, Internet of Things karena namanya ya. Eh, website, aduh, ketinggalan. Ini IoT, Internet of Things, istilah baru ya. Lagi-laginya internet. Nah, answernya, jawabannya adalah W3 Schools. Teman-teman tinggal ini redirect ke apa yang mau teman-teman pelajari di sini. Nah, ada HTML, ada CSS, langsung dari sini bisa atau lewat sini tutorial. Tutorial itu misalkan teman-teman butuh step by step-nya ya. Jadi pengen belajar HTML tapi step by step-nya kayak gimana, dia menyediakan tutorial. Nah, kalau yang udah pengalaman itu biasanya masuknya ke references. References itu ngasih tahu misalkan HTML, di HTML itu ada tag apa aja sih? Ada atribut apa aja sih? Nah, ini bisa langsung ke references-nya. Nah, kalau misalnya mau belajar dari awal, dari kosongan, learn HTML. Nah, di sini cuman mungkin salah satu kendalanya adalah dia pakai bahasa Inggris ya. Makanya aku selalu bilang ke teman-teman atau orang-orang yang belajar pemrograman sama aku bahwa belajar bahasa Inggris itu penting. Karena kebanyakan nanti kalau misalnya teman-teman di dunia
IT di dunia pemrograman, itu referensinya itu kebanyakan bahasa Inggris, teman-teman. Dokumentasi itu bahasa Inggris. Jadi, mumpung ini masih kuliah, masih belajar, ya teman-teman juga tingkatkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman juga, gitu. At least inilah, baca gitu udah paham, learn to code, oh belajar coding gitu ya. Itu akan sangat membantu teman-teman dalam proses ke depannya, dalam karir teman-teman itu aku jamin kalau teman-teman bisa bahasa Inggris dalam konteks profesional itu akan sangat membantu ke karir teman-teman. Nah, exercise ini latihan ya. Misalnya pengen ngetes kemampuan kalian. Nah, ini ada exercise, quiz, sama kursus ya. Exercise sama quiz ini ya, atau sertifikat. Nah, teman-teman butuh sertifikatnya bisa lewat W3 Schools. Nah, ini udah hitungannya udah standar. Teman-teman bisa pakai ini buat belajar ya. Jadi misalkan nih, sekarang kita belajar HTML, tapi teman-teman penasaran banget tentang CSS, PHP, dan JavaScript, nggak perlu nunggu ya. Teman-teman bisa belajar secara pribadi lewat W3 Schools. Gitu ya. Misalnya teman-teman merasa, wah ini perkuliahan di sini kok prosesnya lama banget, aku pengen banget tahu tentang CSS, aku pengen banget tahu tentang JavaScript. Nah itu langsung ke W3 Schools. Wah ini nyala-nyala terus nih notifikasi. Bisa matiin nggak ya notifikasi? Biar nanti aja lah. Gitu ya. W3 Schools. Nah, kita mulai dengan HTML nih. Nah, learn HTML. Nah, ini aja dia buat website ini ya perlu namanya HTML. Nah, oke. Nah, HTML itu kan ada formatnya ya, teman-teman. Tadi yang aku bilang dia format atau formatted ya, formatted. Konten halaman website ya. Nanti format itu contoh format nih. Contoh contoh markup language. Itu tapi ada HTML ya, HTML, ML-nya itu markup language bukan Mobile Legends ya. Itu ada XML itu juga ini juga markup language juga, lalu ada YAML. Yang akhir-akhirannya ML itu markup language dia singkatannya. Begitu. Contoh format ya. Ada juga yang ini sih JSON ya, kayak JSON itu juga sebenarnya dia macam kayak markup language juga sih karena dia ada formatnya. Oke, kita akan belajar tentang cara gimana bikin halaman web. Jadi di sini aku klik new file ya satu halaman. Teman-teman langsung save aja ya. Save file, di save. Save. Ini misalkan aku bikin folder judulnya terus di sini new folder sandbox, lalu folder lagi hello HTML. Terus di sini aku kasih nama index.html. Nah, sebenarnya namanya itu bisa apa aja sih, teman-teman. Cuman di sini nanti kalau misalnya teman-teman udah pakai web server, halaman pertama yang akan dicari itu adalah index.html. Nah, itu untuk nanti ya. Cuman kali ini wes diterima aja lah index.html. Aku buat index.html. Nah, enaknya kalau pakai Sublime ini ya teman-teman ya. Ini salah satu tips and trick ya buat teman-teman. Ya, semoga teman-teman perhatikan ya. Di sini untuk ngebuat dokumen HTML kalau menggunakan Sublime bisa menggunakan HTML. Tadi file yang aku buat itu formatnya atau ekstensinya udah .html. Nah, sekarang ketika aku menggunakan Sublime,
dia akan langsung mendeteksi. Kalau kita pakai text editor semacam kayak Sublime Visual Studio Code, dia akan langsung mendeteksi bahwa, oh, ini file yang dibuka adalah HTML. Makanya nanti ketika teman-teman ngasih format HTML ke dalam halamannya, dia akan ngasih syntax highlighter, jadi ada warna-warni gitu ya. Nah, ini coba pakai HTML, langsung kita klik tab. Wah, langsung jadi ya. Jadi nggak perlu nulis capek-capek, ini kayak nge-cheat ya teman-teman ya. Langsung ditulisin doc type HTML, HTML, head, body gitu ya. Itu langsung ditulisin. Jadi nggak perlu repot-repot, tinggal tadi aku Ctrl Z ya, undo. Teman-teman ketik HTML, tab. Wah, langsung daripada teman-teman harus seperti ini. Ketik HTML, terus ditutup dengan tag HTML juga gitu ya. Capek. Nah, formatnya adalah seperti ini ya. Kita pelan-pelan belajar tentang tag. Jadi di sini kita akan fokusnya ke HTML. Kita masuk ke HTML. Yang pertama adalah kita belajar mengenai tag atau biasa disebut dengan elements, HTML elements ya. Text atau HTML elements. Nah, ini biasanya ayo biar sama ya, HTML text atau HTML elements itu ya. Nah, ini contohnya adalah HTML itu sendiri, lalu di dalamnya ada body, ada head dulu, head, body. Ya, itu aja sih, HTML, head, body, ini contohnya, contoh utama ya, main. Oke, komponen utama, elemen utama, atau apa namanya. Itu ada HTML, head, sama body. Nah, ya, seperti ini. Jadi ketika kalian ngebikin sebuah website, itu HTML, lalu head. Nah, ini cara lain lagi ya. Tadi pakai tab, ini juga pakai tab lagi. Aku ketik head tab. Oh, sekarang udah ada kayak gininya ya. Oke, tinggal pilih yang head. Oke, ada bantuannya. Head, lalu body. Tab tadi seperti ini. Nah, misalnya supaya jelas hierarkinya, karena head ada di dalam HTML, seperti ini, body, body kayak gini ya. Jadi format penulisannya adalah, wait, formatnya adalah seperti format. Kalian menggunakan ini apa? Lebih besar, lebih kecil ini loh. Nah, apa iki jenenge? Brace, pointy brace, apa? Kurung siku ya, kurung siku. Kurung siku, tag. Lalu kurung siku ini tag close. Seperti ini anunya, apa formatnya ya. Ini aku kasih seperti ini biar teman-teman tahu bahwa tag-nya itu ya tag apa aja. Nah, dan dia bisa hierarki. Artinya di sini teman-teman bisa bikin parent. Ini child. Ini ya. Terus di dalamnya adalah konten. Formatnya itu tag nama tagnya, tag name gitu aja ya biar jelas tag name, terus di sini adalah konten. Kontennya apa? Silahkan gitu ya. Nah,
Tag ini nanti bermacam-macam ya. Nanti aku akan lihatkan dari W3 Schools, tag name ada apa aja. Hierarkial biar jelas, aku gambarkan seperti ini. Ini child, parent, child, konten. Nah, seperti ini ya. Terus di dalam child ada child juga, itu juga bisa. Nanti nah seperti ini. Ini juga bisa karena dia bentuknya hierarki dan biasanya diperlihatkan dengan menggunakan tab ya, indentasi. Nah ini dia HTML head, body HTML. Ini utamanya seperti itu. Lalu ada yang namanya doctype. Seperti ini penulisannya ya. Pentung doctype HTML itu ngasih tahu bahwa dia menggunakan HTML5. Oke. Nah ini komen ya teman-teman ya, sebuah komen yang nggak akan ditampilkan. Kita lihat dulu. Di sini HTML tutorial. Doctypes. Nah ini tentang doctype dia ngasih penjelasan banyak banget ya. Ini terkait dengan versioning ya. Valid HTML elements in different doctypes. Ini ada HTML5, HTML4, ada XHTML. Sorry sebentar. Lanjut ya. Nah ini ada HTML elements in different doctypes ya. Di doctypes ini ketika teman-teman ngasih doctypes, dia akan ngasih tahu ini menggunakan HTML yang versi berapa. Nah ini ada versi 4 kayak gini cara nulisnya. Wah malah lebih panjang ya. Yang XHTML ini tuliskan kayak gini. Jadi teman-teman tinggal copy paste dari sini, copy paste dari situ ya langsung paste seperti ini. Nah, ini artinya ketika menuliskan dokumen HTML menggunakan HTML yang versi 4. Cuman kita ya pakai yang terbaru aja. Seperti ini ya, yang HTML5. Di mana di sini ada keterkaitan dengan tag apa aja sih yang dia support. Nah, ini ya tag atau elements ya yang dia support. Nah, ini ada abref, akronim, address, applet, area, artikel, site, audio, bold dan lain sebagainya ini disupport sama HTML5 atau enggak ini ya. Akronim itu udah dihilangkan. Di HTML5 nggak ada, tapi di HTML4 ada, di XHTML ada. Nah ya teman-teman bisa cari referensinya di sini ya. Dia nge-support apa aja. Nah ini doctypes. Tentang doctypes. Doctypes. Tuh pakai versi berapa. Jadi tentang itu apa sih gitu ya. Doctypes ini bisa dicari dari sini doctypes ya. Ada kaitannya dengan tag atau elemen apa aja yang disupport. Itu ya, doctypes ini. Nah, ini contohnya seperti ini.
sampel. Nih dia contohnya, example-nya. Web HTML ini menggunakan HTML versi V5 gitu ya, biar keren ada V-nya, V5 gitu ya. Nah itu, teman-teman bisa lihat nih, wah dia ada apa aja, banyak banget ya. Kalau banyak banget kayak gini, dihafalin susah nggak teman-teman? Pastinya susah ya, males banget ngapalin ada next-nya. Oh next tuh yang URL encode. Nah, jadi dia ada berapa jumlahnya ini? Nggak ada counter-nya sih. Hmm, total semua tag ya, kita lihat. Hmm, dari atas ya. Sudah. Copy. Hmm, wait. Bisa dikopas nggak nih? Apa ini? Oke. Oh, ada masalah sama cookies juga ya. Agak bermasalah ini laptop nih. Ya. Hmm. Ye. Gak mau. Wes lah, kapan-kapan aja. Besok aja nggak apa-apa. Nah ini ya, banyak banget yang di support dan teman-teman kalau misalnya pengen tahu ya, ini tag-nya ngapain, buat apa, buat format apa, teman-teman bisa tinggal klik aja nih bentuknya hyperlink. Misalkan nih aku pengen tahu tentang H1 sampai H6, ini ngapain aja, teman-teman bisa klik. Nanti, aduh, berpindah halaman. Nah ini klik tengah. Nah di sini langsung dijelasin H1 sampai H6 tuh ngapain aja sini. Untuk headings ya, jadi bikin headings tuh dia punya 6 tag. Yang paling gede itu H1, header 1, yang lebih kecil lagi header 2, lebih kecil lagi header 3, sampai header 6, header 7 nggak ada. Nah ini kok nggak kelihatan hasilnya. Nah di sini tuh yang enak di W3 Schools dia punya try it yourself ya di sini ya, try it yourself. Ketika kita klik try it yourself, dia akan masuk ke dalam try it editor namanya ya. Nah di sini teman-teman bisa nyobain H1 tuh kayak gimana sih hasilnya kalau penasaran. Nah ini baru loading ya, kabar. Oh ininya wifi-nya kurang, internetnya kurang kenceng. Iya ya. Sinyalnya baru jelek. Ini hasilnya teman-teman ya. Ketika teman-teman pakai H1 sampai H6 nih ya hasilnya. This is heading 1, this is heading 2, this is heading 3. Nah, bisa dilihat dari format seperti ini sama browsernya akan diterjemahkan atau ditampilkan kayak gini. Nah, kan meskipun bentuknya cuma teks doang ya, tapi karena dia menggunakan tag yang berbeda, si browsernya ini ketika menampilkan di halaman web itu juga berbeda. Kayak gini, teman-teman. Ya, biar tampak lebih besar. Nah, ini dia ngasih saran bahwa gunakan header dengan semestinya ya untuk heading. Untuk judul biasanya judul, terus subjudul dan lain sebagainya.
Nih seperti ini. Nah, di sini aku ngasih tahu ke teman-teman gimana sih cara nyari nyari tahu informasi mengenai teks. Jadi teman-teman nggak perlu ngapalin ya, menghafalkan itu ya menu-menuin isi otak. At least teman-teman tahu gimana cara nyarinya lewat W3 Schools, lalu masuk ke dalam ini tadi HTML, cari doctypes gitu ya, doctypes terkait dengan versi yang disupport. Nah, di sini ada tag apa aja, teman-teman bisa belajar dari sini. Button misalnya ya, button kayak gimana? Nah, ini ya, ini button tag. Ketika teman-teman bikin button dengan menuliskan seperti ini, ada click me, ada try it yourself. Nah, ini ya, dia jadinya button. Yang ini ketika diklik dia ngasih alert, alertnya hello world. Nah, ini udah masuk ke JavaScript ya, yang di dalam onClick ini JavaScript. Ini isinya click me. Tulisan di dalam buttonnya adalah click me. Ini ya. Oke, dia akan ngasih alert hello world. Mantap banget ini. Gitu. Seperti itu, teman-teman. Aku juga nek misalnya disuruh jelasin satu-satu ya too much juga sih, masa kita belajar A itu apa, ABBR itu apa, address itu apa. At least teman-teman bisa tahu cara nyarinya deh gitu. Body itu apa, nah itu ada di sini semua. Kalau itu masuk ke dalam slide, capek beneran gitu. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Doctype, kita udah belajar tentang doctype, artinya di sini menggunakan HTML versi 5. Oh ya, aku lupa cara nulis komen di HTML. Comment in HTML. Komen itu sesuatu, oh tadi kurang pentung ya. Nah, ini dia. Comment tag ya. Nah, ketika teman-teman cari referensi pun nanti masuknya juga ke W3 School lagi. This is a comment. Comment. Comment ini tidak akan ditampilkan di browser. Buat apa? Buat apa sih komen? Untuk gini, jadi ketika teman-teman ngedevelop website, itu kan teman-teman biasanya ngedevelop nggak cuma sendiri ya, sendiri bisa, bareng-bareng bisa. Jadi biasanya sih untuk reminder ya teman-teman ya, reminder untuk pengingat. Reminder boleh, untuk warning juga boleh, untuk apa istilahnya tuh untuk ngasih tahu, untuk berkomunikasi lewat halaman webnya tersebut, lewat ini ya, tulisan di sini, itu tuh ngapain sih itu, misalnya pengen atau butuh dijelaskan di situ ya, teman-teman bisa menggunakan komen. Dia nggak akan ditampilkan di browser, tapi di formatnya, di dalamnya, itu ada. Misalnya teman-teman pengen buat website nih, yang di dalamnya tuh ada puisinya gitu ya, dikasih puisi atau untuk nembak cewek, atau tapi jangan ya, norak banget kayak gitu. Itu teman-teman bisa masukin aja komen di dalam HTML-nya. Kayaknya tuh kalau komen Ctrl C nggak bisa, Ctrl Shift C, Alt C, nggak bisa. Nulis sendiri berarti seperti ini ya. Nah, kayak gini formatnya. Nah, ini kita bisa tuliskan, misalkan di sini using HTML5 doctypes. Nah, seperti ini. Ini nggak akan ditampilkan gitu loh. Misalnya seperti ini. Main. Ini nggak akan ditampilkan. Tag pun kayak gini, HTML-nya ini nggak akan ditampilkan di browser. Tapi dia cuma ngasih tahu bahwa, oh ini loh konten dari si websitenya ini yang ada di dalam HTML. Ya, di sini
Mmm. Mmm, kita belajar tentang tag HTML. Ini adalah, parents utama kontainer ya, bisa bisa disebut dengan kontainer utama dari konten. Biasanya HTML ini berisi dan body. Nah, seperti itu. Ini HTML. Ini tadi head sama body. Di dalam head kita butuh title ya. Jadi kalau menggunakan, sekali lagi ya, kalau menggunakan Sublime, teman-teman tinggal title seperti ini, tab, enter, title. Misalnya hello HTML ya tadi ya. Sorry. Hello HTML. Nah, nanti ekspektasinya adalah dengan aku menuliskan seperti ini, title di halaman webnya itu namanya Hello HTML. Title di sini bukan berarti di dalam halaman webnya ada tulisan Hello HTML, tapi di atasnya sini loh, di tab-nya ini nanti tulisannya adalah Hello HTML. Nah, kita coba sebelum dan sesudah ya. Ini title-nya aku hilangin dulu, kita coba sebelumnya. Ctrl S, aku save. Nah, ini ajaibnya kalau menggunakan Sublime itu dia udah ngasih shortcut untuk langsung ke browser. Jadi kalian nggak perlu browser terus nyari di mana ya. Yo aslinya kayak gitu sih. Nyari tadi neng di sini gitu, development web, terus sandbox, hello HTML. Nah, ini index HTML. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, ini udah langsung dikasih icons-nya Chrome, artinya dia dibuka oleh si browser Chrome ini. Bisa klik 2 kali. Nah, waduh, tetap aja ya, how do you want to open this file? Pakai Google Chrome lah, jelas, atau Edge juga bisa. Always use this app to open, nggak apa-apa lah. Oke. Nah, ini dia. Loh kok nggak ada apa-apa? Ya karena memang nggak ada kontennya apa-apa, cuman di sini dia kasih namanya index HTML. Ini aku pisahkan aja ya, biar nggak bingung nanti. Index.html doang. Kita bisa lihat di dalam dari websitenya. Ini isinya apa sih? Kosongan doang, nggak jelas gitu loh. Padahal di sini aku udah nulis banyak nih, ada doctype, ada HTML, head, body, kok isinya kosongan doang ya. Ya emang ini itu nggak dituliskan di halaman webnya, karena ini kita berkomunikasi dengan browsernya, istilahnya gitu lah. Nah, ini tolong sediakan HTML yang di dalamnya ada head sama body, dan di dalamnya nggak ada konten apa-apa. Ya wes, ketika kita cari di sini, kita render, istilahnya render atau open di browser, itu nggak ada apa-apa. Gimana aku pengen tahu apa yang aku tuliskan itu memang benar-benar ditaruh di sini. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan klik kanan, ada inspect element. Enggak ada ya, ini ya. Inspect ini ya. Klik kanan, inspect atau view page source. View page source bisa dia akan ngasih halaman web baru yang memperlihatkan ini isinya. Loh, di sini kayak gini. Sama atau dengan apa yang kita tuliskan di sini? Sama persis. Nah, hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini, kosongan tok. Nah, sekarang aku pengen judul tab-nya ini berubah. Aku kasih title di sini tadi ya, title. Title, hello HTML. Aku save ya, jangan lupa di save. Nah, ini
kalau di text editor biasanya kalau belum di-save ini bunder ya, bukan silang. Bunder atau ada, bintangnya gitu, itu artinya belum di-save. Kalau kita save dengan Ctrl S atau dari file save, itu ya, nah itu akan jadi silang. Kalau udah silang gini artinya dia udah kesimpen. Ini juga ya aku save, artinya udah kesimpen. Beda kan, kalau misalnya aku tambahin spasi gitu, dia akan jadi bulat lagi. Dia ngasih tahu bahwa ada perubahan di dalam dokumen kalian. Hello HTML, Ctrl S, kita coba F5 untuk reload atau Ctrl R. Nah, teman-teman bisa lihat tadi yang berubah apa? Yang tadinya index.html ini berubah jadi hello HTML, hello HTML gitu ya. Lalu misalnya di dalam body-nya sini. Jadi ini title berada di dalam tag head ya. Head ini macam-macam, ada title, ada metadata, meta ya. Meta ini juga ngasih tahu tentang apa. Ini tuh informasi tambahan yang kita kasihkan ke browser Meta ini ya. Kayak dia menggunakan icon apa gitu ya. Nah ini kan ikonnya icon default nih. Kita cari di internet default favicon. Favico example. Apa nih yang enak Favico? Oh ini kayaknya oke. Cuman terlalu besar. Coba aja lah save image as, aku simpen satu folder sama si yang aku buat tadi ya. Development, web, sandbox, hello HTML, PNG dia. Mau nggak ya? Namanya fav PNG. PNG itu Favico. Favicon generator. Ada ternyata ya. Converter ya. Nah, ini aku pakai ini. Drag and drop your file here or click here to upload. Aku upload yang tadi ya. Development, web, sandbox, hello HTML. Nah, ini ada favico.png. Open, download. Oh, dia ngasih zip. Showing folder. Ekstrak here aja lah. Loh. Udah banyak banget. Nah, ini aku pakai yang Chrome 512. Copy. Masuk sini. Paste. Rename. Oh, dia PNG ya. Sorry. Wait. Nah, ini favico.ico. Aku butuhnya yang ico-nya. Ya. .ico. Paste. Yang lainnya aku delete aja. Nggak apa-apa, kapan dipakai lagi. Delete. Jadi ini ya. favico.ico. F5. Terus kita cari Favico. Ini dia HTML fav icon. Nih, pakainya link ternyata ya, Kalian bisa klik ini, copy, terus taruh di HTML kalian. Tak pikir meta, ternyata dia masuknya link ya. Berarti kayak CSS juga link. Masuk ke folder images Favico. Nah, untuk sekarang diterima dulu aja ya. Ini nggak perlu masuk ke images di satu folder favicon.ico.
Ini sama namanya, favicon.iko, siap. Namanya sama, antara yang di sini disesuaikan atau yang, data ikonnya itu yang disesuaikan ya, nama filenya. Sudah, kita coba nih, kita coba ulang yang tadi. Udah ini kok, nah ini kita, refresh, dia sudah berubah nih, kontennya udah berubah. Lalu di Elo HTML kita coba F5, belum ada perubahan apa-apa nih. Hmm, coba dia favicon.iko. Wah, sudah ya. Ini kurang ini aja sih, kurang hapus, slash-nya. Seperti ini. Nanti hasilnya ini di sebelah Hello HTML-nya ini ada icon kecil kayak gini. Nah, itu namanya favicon. Favicon. Pakainya tag-nya link. Bodinya, nah bodinya kita kasihkan konten H1 tadi ya, H1 hello HTML, nice to meet you gitu misalnya. Oh, nice to meet you-nya di H2. Seperti ini. Kita akan lihat hasilnya, kita tambahkan konten ke dalam body seperti ini. H1, H2, nice to meet you. Oke, lalu di browser, aku akan reload browsernya. Nah, nih teman-teman nih, hasilnya apa yang kita ketikkan di sini. Udah ngetik panjang-panjang ya toh. Cuman di browser cuman isinya kayak gini doang. Gitu. Makanya text editor ini akan sangat membantu ya karena ya itu tadi daripada teman-teman ngapalin dan seperti ini tinggal ini tadi ya, misalnya aku bikin file baru, aku simpen dulu sebagai ini tadi index.html, ini my first web, my first page.html. Teman-teman bisa HTML tab, pakai tab ya di keyboard teman-teman. Wah, langsung dibikinin. Wih, mantap. Metanya pun udah ada 2 ini udah tinggal title. Oh. Ini biasanya standarnya metanya di atas. Ini di atasnya title ya. Tambahin dong. Sebenarnya di mana-mana nggak masalah, cuman ya biar keren, biar standar ya. Seperti itu teman-teman. Terus habis itu pengen kasih paragraf nih, paragraf P. Lorem ada nggak sini? Wah, langsung ya nih diketikin lorem ipsum. Ini biasanya untuk ini, untuk placeholder namanya. Aku nggak, ini ada konten yang bisa diisi tak, membuat apa itu pakai lorem ipsum juga boleh. Lorem tab. Wah, langsung dikasih lorem ipsum dollar $sit amet dalam. Ini tuh apa namanya? Kayak mantra apa gitu. Nah, itu. Nah, kita lihat di dalamnya F5. Nah, dia akan tuliskan seperti ini. P itu paragraf ya, kita bisa lihat P di sorry. Ini tadi ya. P ICKLMNOP. Nah, ini ada P. Enggak apa-apa lah, reload. Nah, paragraf. Jadi dia merepresentasikan sebuah paragraf, ditulisnya di P.
Begitu teman-teman. Wah, ada browser support-nya ya nih. Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera. Seperti itu. Ada pertanyaankah? Udah ada pertanyaan belum dari teman-teman? Ini udah pada pernah dapat belum HTML sebelumnya? Belum ada pertanyaan sama sekali, karena memang teknis banget ya. Mau tanya apa gitu juga kadang mikir kan. Seperti itu. Nah, ini dengan kayak gini kan istilahnya teman-teman tahu cara bikin sebuah, website yang statis ya. Jadi meskipun cuman kayak gini doang isinya ya, tapi kan ini sebuah halaman web gitu. Apalagi nih, aku mau kasih hyperlink nih sekarang. Nah, di sini kan aku punya halaman satu lagi ya, my first web page ini ya. My first web page ini aku kasih, mmm, H3 H2 ajalah, H2, welcome to my first web page gitu ya, welcome to my first web page, title-nya adalah welcome back. Ah, Ctrl S, aku simpen. Nah, sekarang ini aku akan, mmm, buka di halaman browser juga, tinggal klik kanan ini, klik kanan dari sini. Ada nggak ini? Nggak ada ya, dari sini open in browser atau open containing folder, ini juga bisa. Nah, dia akan langsung lompat ke folder di mana dia disimpan. Wah, open containing folder. Copy file path, file path-nya dia full-nya. File path itu ini ya, sorry, aku mau ngasih tahu file path itu ini, komplitnya dia ada di mana, terus my first web page.html itu, komplitnya ya. Nah, ini kita open in browser. Open in browser, welcome to my first web page. Kasih gambar apa nih? Aku mau ngambil sebuah gambar dari internet, gambar apa iki apike? Hmm, roll face name. Nah, ini teman-teman bisa sebenarnya ya, teman bisa asal ambil di internet gitu, asal ada, URL ke image tersebut, misalnya di wah ini Wikipedia ya, wis, dari Wikipedia, open ya, aku bisa klik kanan di sini, copy image address, jadi kita dapetin address-nya si trollface-nya ini, kita bisa masukin ke sini. Nah, kalau misalnya terkoneksi internet dia akan nge-load, tapi kalau enggak, ya sebaiknya yang fisik sih, cuman ini kita coba, andai kata terkoneksi sama internet. Nah, aku bisa pakai IMG. IMG ini sesuatu yang nggak ada tutupnya, ya, tag atau elemen yang nggak ada tutupnya ya. Jadi di sini kita ketambahan nih, formatnya, yang pertama tag name konten atau sekedar yang nggak ada kontennya ya, biasanya sekedar tag name doang. Kalau dulu sih dikasih seperti ini ya, di belakangnya ada slash-nya. Kalau sekarang kayaknya nggak perlu ada, nggak apa-apa. Karena tadi, di sini nggak dikasih ya. Source dari image-nya apa, jadi di sini ada yang namanya, tag atau elemen, ada yang namanya atribut. Nah, yang kedua ini adalah atribut, ini ada charset, name, content, src itu adalah atribut. Jadi ada 2 hal di sini yang teman-teman pelajari. Yang pertama adalah tag name, ini kan formatnya, elemen, eee, tag only, di sini tag only, tag doang. Ini ada yang namanya attributes. Atau orang bisa bilang properties. Tapi di sini, yang aku mau garis bawahi istilah umumnya adalah attributes ya.
Nah, ini teman-teman bisa kasih seperti ini formatnya. Di sini kan ini aku copy aja ya. Nah, ini bisa ditambahin atrib, misalnya atrib 1 sama dengan value 1, atrib 2 sama dengan value 2, lalu atrib n macam-macam, yaitu attribute name gitu ya, attribute name formatnya seperti ini, attribute name lalu sama dengan attribute value. Nah, kayak gini ya kontennya. Ini atribut ini tujuan dari atribut itu menambahkan informasi tambahan, ya informasi tambahan atau informasi penting ya, menambahkan informasi lah gitu aja, daripada tambahnya jadi masalah, menambahkan informasi yang dibutuhkan oleh tag atau elemen dalam ya yang dibutuhkan oleh tag atau elemen. Sebenarnya aku mau tambahkan dalam menentukan behavior, tapi ini aja udah cukup ya, menambahkan informasi yang dibutuhkan oleh tag elemen ya, tujuannya dari atribut. Contohnya itu style itu nambahkan CSS, menambahkan info CSS gitu ya. Terus misalnya src atau sumber, source sumber ya. Halo teman-teman, sorry ya, ini ternyata mati listrik di tempatku. Tapi at least untuk pertemuan hari ini udah ke cover semua ya. Aku pengen jelasin ke teman-teman tuh tentang teks sama atribut ya teman-teman ya. Mohon maaf, ini ada kok kendala teknis, listriknya mati, jadi komputerku tiba-tiba mati. Sorry, lampunya ikutan mati lah. Ini ada suara-suara ini juga. Gelap juga, lampunya udah mati teman-teman. Mohon maaf. Jadi mungkin itu ya pertemuan hari ini. Nanti tugasnya juga aku akan kasih ke, waduh terang sekali. Ya aku pakai center. Ya. Nanti tugasnya aku akan kasih ke kalian lewat ini ya, lewat Mas Gasa atau lewat grup chat ya. Cuman kalau untuk dilanjutin kali ini kayaknya nggak memungkinkan ya. Listriknya mati. Oh, udah hidup lagi. Ore, sebentar. Tak pikir lama lah, udah hidup lagi. Sebentar ya, teman-teman. Aku pakai HP. Duh, ada aja.
Mati listrik. Bentar, bentar. Ini ya teman-teman ya. Masuk ke resto. Oke, oke. Kita bisa lanjutkan lewat laptop lagi. Hmm. Dah. Lanjut tes 1 2 3 tes. Tes 1 2 3 tes. Oke, oke, oke. Halo. Halo semuanya, kembali lagi ya. Mohon maaf atas gangguan teknisnya, mati listrik tadi. Hei, aku present lagi ya, entire screen. Oke, untungnya on lagi listriknya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sebelumnya yang mati juga di kanan, pintu start. Nah, ini dia. Source atau sumber ya. Apalagi href itu ini hyperlink reference. Nah, ini ya contohnya ada style src. S-nya ketinggalan. S terus batuk. Nah, ini ya seperti ini. Contohnya apalagi ya style src href. Selain itu ya kalau misalnya bingung selain itu ada apa, kita bisa ke W3 Schools lagi. Ini ada di Windows yang lain tadi sini. Klikin ke size semula. HTML text, HTML attributes mana ini? Nah, ini dia. Jadi ada halaman tersendiri, halaman atribut sama global attributes pun ada halamannya ya. Sifatnya global. Ini attributes ada banyak, teman-teman. Enggak cuman ini tadi kan yang aku sebutkan cuma style src, href dan lain sebagainya. Di sini tuh ada banyak, ada action, ada alternatif. Nah, ini misalnya untuk image sama input atau area itu kalau misalnya nggak ke load, nah pakainya alternatif dia akan nge-display teks. Ini ada keterangannya nih, ngapain sih atributnya ini? Ada autoplay. Autoplay itu untuk tag audio video. Nah, gitu ya. Itu untuk nge-specify si audio atau video itu akan secara otomatis ke play atau enggak. Nah, ini teman-teman kan bisa lihat di halaman web yang ada videonya atau audionya. Dia itu autoplay atau enggak, ini tergantung dari atributnya. Nah, ini ya. Ada background color, ada border. Border nggak disupport di HTML5. Oh, berarti nge-supportnya dia menggunakan CSS nanti untuk background color sama border itu di HTML5 nggak support. Support itu maksudnya ini ya mungkin di browser dia akan tetap nampilin, cuman ketika kita melakukan yang namanya verifikasi ya si websiteku itu terverifikasi atau enggak gitu.
mmm, itu nanti kan dibilang sebagai error kalau kita menggunakan HTML tapi masih menggunakan BG color di sini atau border. Ada kelas, nah kelas sama ID kita akan pelajari tentang itu juga. Ini cukup penting ya kelas tadi ya, kelas. Nanti, mungkin aku akan kasih ketika CSS atau sebelum ini juga boleh sih CSS, untuk mengidentifikasi sebuah tag itu dia kelasnya apa. Nah ini ya, dia merupakan global attributes juga, ngasih kelas name ke tag. Konten, controls, macam-macam. Mhm. Href itu tadi ya untuk area base. Apalagi list, ada table, table nanti bakalan banyak juga ini table ya. Mana table? Table, sorry table itu tag bukan ini ya. Row span, call span, placeholder. Nah itu untuk input atau text area nanti kita akan pelajari juga. Ada banyak, banyak ternyata ya. Nah jadi kalau mau menghafalkan aku kira too much. Jadi nggak perlu dihafalkan, yang penting teman-teman tahu di mana cara nyarinya. Nah ini tak kasih catatan tadi itu ya di Sublime catatannya attributes properties itu bisa ditemukan di sini. Ini attributes. Kalau text itu bisa ditemukan di HTML. Ini global attribute juga. Oh tadi di sana udah included ding. Nggak, aku nggak perlu kasih events doc types text ya ini ya. Oh dia udah ini sendiri ya tentang teks. Elements, no, browser support. Sorry, kita pindah halaman dulu ke HTML. Elements ya namanya ya. Ya, HTML elements. Elemennya apa aja? Oh ini tag reference namanya. Ini dia. Aku taruh di sini ya. Siap dok. Ini HTML, lalu di sini kita fokusnya ke head. Berisi informasi mengenai website. Yang tidak ditampilkan di halaman web. Biasanya berisi title, meta, link. Script juga biasanya taruh sini juga nggak apa-apa. Title, meta, link, style. Ya, itu head. Lalu body. Ini body ya, itu berisi konten dari konten yang ditampilkan oleh halaman web gitu ya. Kayak yang tadi yang tampil itu adalah ini header 1, header 2 sama paragraf. Ini kita taruhnya di body. Ini kita juga kasih misalnya footer di sini.
Header ada nggak? Kayaknya header nggak ada deh. Heading, header, udah ada header ya. Header udah ada header, ada footer. Main ya ini ya. My header is header. Is footer. Else kita lihat di open in browser. Nah, this is header, this is footer. Ya nggak ada tampilan aneh-aneh gitu karena header footernya itu mau kayak gimana itu nanti kita ngurusinnya di CSS-nya itu ya. Jadi kita belajar CSS tapi bukan di pertemuan ini, sabar aja teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi di sini harapanku adalah teman-teman bisa menjelaskan ya, tahu tentang teks atau elemen, jadi ya kayak HTML, head, metal, title, link, header, body. Nah ini merupakan HTML text atau elements. Jadi ada dua istilah nih. Nah sama yang namanya HTML attributes. Attributes itu informasi kayak char set, name, content, rel, href, type. Type itu juga nih. Type-nya apa? Nah ini kan ngasih informasi. Misalkan aku punya tag link yang dimana relationship-nya adalah ini ya. Kita skip dulu nih apa icon, tipenya dia image atau X icon, href-nya jadi link menuju ke ikonnya ini namanya favicon.eco seperti itu yang ada di dalam situ. Nah ini tadi ya troll face, ini aku save image saja. Dia apa sih PNG ya, PNG. Nah ini biasanya ya, ini terserah teman-teman mau taruh di mana, tapi yang jelas nanti harus dikonsistenkan sama HTML-nya. Biasanya sih itu orang-orang kalau untuk image dikasih folder sendiri ya. Ini aku di Hello HTML, aku kasih folder imjs, imjs ya, imjs. Nah troll face-nya aku masukin di sini, troll.png. Nah, ini di sini aku bisa tampilkan misalnya nice to meet you, hello HTML, nice to meet you. Di dalam paragrafnya mungkin ya, paragraf kasih image. Itu pelanggaran nggak sih? Nah, aku sih seperti ini biasanya, img. Tetap src-nya tadi masuk ke dalam folder imjs, pakai slash troll.png. Kita lihat di browsernya F5. Loh ya, gede banget nih. Gede banget, Con. Nah, aku nggak mau gede-gede. Aku kasih style. Jangan style. Width-nya sama dengan pengen ukurannya kecil aja. Berapa? Oke, 150 px. 5. Oh, 150 masih gede ya ternyata. 50 px. Oke, segini. Siap. Nah, dia ngambil dari fisik nih. Fisik itu maksudnya ada di dalam foldernya di sini. Oh, ini juga kita lihat dia berubah. Nah, ini ada image troll.png yang bisa di seperti itu. Nah, ini kan aku ngasih informasi tambahan. Tolong di body tolong load image dengan source image troll PNG dengan ukuran width atau panjangnya itu diganti jadi 50 px. Pengen maksa nih, height-nya juga diganti nih. Height-nya tak ganti jadi nggak ini 100 px. Ngaruh nggak nih kira-kira? Coba nggak? 5. Jadi ya apa namanya? Jadi tidak seimbang ya.
Nah, seperti itu. Ini informasi tambahan, atribut, width, height, sama src untuk teks img. Nah, tadi kan aku udah bikin halaman lain nih, welcome to my first page, di mana di sini itu aku kasih gambar opo ki gambare. Gambar apa ya? Johnny Depp misalnya, Johnny Depp Pirates Caribbean image. Jack Sparrow namanya, Jack Sparrow. Ini tadi copy image address di dalam yang satunya itu aku pakai image address di sini. Welcome to my first page. IMG tab search-nya. Oh, udah ya, udah ada tadi di bawahnya yang belum isi. Control. Nah, ini kalau misalnya terkoneksi di internet ketika open in browser, nah, welcome to my first page, ada gambarnya si Johnny Depp ini ya. Misalkan di sini aku tambah, ini aku ngasih contoh CSS ya, yang aku taruh di dalam informasi atribut style. Jadi untuk image, aku kasih informasi style di sini, border, radius. Wah, enak kan? Ini udah dibantuin nih sama si Sublime-nya nih. Border, kamu butuh border apa tuh ya gitu ya? Butuh border radius 50%. Misalnya gitu ya, border radius 50%. Kita lihat hasilnya kayak gimana nih, F5. Wah, jadi ada bulatnya gitu. Seperti itu. Ini agak pelanggaran tapi nggak apa-apa ya. Untuk belajar doang. Sini. My first page dia ada di sini. Terus border radius, height, oh. Karena dia ini nggak di height-nya nggak disesuaikan di parent-nya ya. Parent-nya tuh H2. Aku kasih style juga. Max width, max height. Height sama dengan 50 px, jangan 50 kebesaran, 35 px. F5. Mau dia. Cuman max height height-nya inherit CSS height same as parent. Harus dikasih ini buat lanjut. Overflow hidden position relatif position absolute right node. Ngaruh nggak? Coba ya, semoga ngaruh. Kepotong dong gambarnya. Jadi rakalap. Ya wis kayak gini dulu aja lah. Memang untuk apa namanya sih, styling ini memang perlu ini sih.
perlu waktu untuk menguasai. Aku basic-nya programmer soalnya. Nah, ini ya, seperti ini halaman webnya. Nah, jadi di sini aku mau ngasih dari indeks ke sini ya, ke halaman web ini. Caranya adalah dengan menggunakan A, Anchor. Page-nya 100 aku hapus. Nah, ini aku bisa kasih yang namanya Anchor. Anchor-nya misalkan di dalam P itu aku kasih ini, Anchor A. Sekarang pakainya link apa ya? A doang mana? A doang. A href ke my first web page. .html. Nah, kontennya adalah klik me. Nah, ini ada klik me di sini. Diklik aja nanti akan masuk ke halamannya yang my first web page. Nah, kalau di back ya, klik me nah, situ. Kalau misalnya teman-teman pengen ini baru apa namanya tab baru ya, klik me new tab misalnya di sini aku ada ini juga, klik me new tab. Nah, ini teman-teman bisa kasih informasi tambahan target sama dengan blank. Skor blank, seingatku. Kalau salah ya nanti kita ulangi. Nah, klik me new tab. Terus nah, dia akan masuk ke new tab ya. Ini. Nah, ini ya, nggak ada apa-apa. Nah, ini klik me, ada klik me new tab. Nah, dia akan bikin new tab. Ini kok nggak ada ininya, ikonnya? Ya, karena di sini, di yang My First Web Page, kita nggak ngasih info tentang si fav ikonnya ini. Kalau pengen sama-sama punya, di copy paste aja di sini. Nah, nanti kita belajar mengenai framework untuk mengurangi copy paste kayak gini ya. Ini namanya redundansi sebenarnya teman-teman. Udah nulis lagi. Jadi misalkan teman-teman bikin 10 halaman web tuh, semuanya nulis ulang HTML, head, meta dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman menggunakan framework itu untuk mengurangi nulis ulang seperti itu ya. Harus ngecek satu-satu. Wah, itu capek banget. Nanti kalau udah pakai framework itu untuk HTML-nya pun kita nggak perlu nulis berkali-kali. Cukup nulis sekali tapi digunakan di semua halaman web yang kita punya. Biasanya kan kayak gitu kan, kayak halaman web itu ada temanya gitu loh, misalnya Facebook, Instagram. Itu kan kalian bisa merasa bahwa oh aku masih dalam aplikasi Instagram. Oh aku masih berada di dalam aplikasi Facebook. Karena apa? Karena temanya sama. Dia memiliki elemen-elemen yang sama dan kalau di PHP Framework itu mengurangi kita untuk nulis ulang. Yang nanti harus ngecek ulang juga. Itu dulu sih untuk pertemuan kali ini. Tugasnya simple ya teman-teman ya, teman-teman bisa tugasnya aku taruh di ini aja ya, di chat aja ya. Tugas itu bikin halaman profile menggunakan HTML. Nah, tadi kan aku udah kasih tahu caranya ini ya, apa namanya, ngeload kayak gini, tadi mana tadi? Nah, seperti ini. Artinya kan kalian bisa kasih foto. Fotonya nggak perlu foto asli kalian, yang penting profil apa gitu boleh. Tapi pakai halaman web. Nggak perlu sempurna teman-teman ya. Yang penting teman-teman bikin sendiri ya, bikin sendiri halaman web tersebut. Mau pakai apa caranya, mau menggunakan ini tadi mana ini? Mau menggunakan browser apa, buku browser untuk nyobain. Menggunakan text editor apa itu bebas, terserah teman-teman. Yang jelas tugasnya adalah itu tadi, membuat profile page. Profile page-nya nggak perlu data asli kalian ya, mau data seseorang atau seseorang yang dibuat-buat juga nggak apa-apa, karena privasi itu untuk sekarang penting banget ya teman-teman ya, jangan mengumbar
istilahnya data privasi ke kalian ke internet ini salah satu ini juga sih apa, concern-ku juga. Bikin halaman profile. Kalau misalnya pengen tentang kalian sendiri juga nggak apa-apa, tentang karakter ya, menggunakan HTML. Nah ini pribadi ya, tugas pribadi. Itu teman-teman ada pertanyaan mungkin sebelum aku akhiri, udah jam 9 soalnya ini. Ada pertanyaan? Cukup jelas semuanya? Oke aman ya berarti ya. Kalau sudah, saya akhiri aja kalau nggak ada pertanyaan. Sampai jumpa di next session ini ya, masih HTML ya nanti kita bahasnya. Terima kasih buat atensi dari teman-teman, buat perhatiannya. Ya aku harap apa yang aku kasih di sini itu berguna buat teman-teman. Untuk slide materinya menyusul ya. Mungkin ini aku akan share ke kalian yang sini. Yang ini ya, catatanku tadi ya. Ini ada body, tadi kita udah belajar tentang H1. Ya aku komplitin dulu ya. Minta waktunya bentar. H1 sampai dengan H6. Ini kasih heading. Tadi kita belajar tentang image. Itu untuk apalagi ya, P itu paragraf ya tadi ya. Permisi mas. Masih masuk sini ya. Nah ini bisa dipakai nih HTML edit ini. Apa ini? Kita taruh di Google Docs saja. Aku share ya ke teman-teman ya, pemrograman auto slash-nya. Oke, nggak apa-apa lah. Anyone with the link, copy link, belum dan copy link, dan ini notes-nya ya, notes-nya aku share. Karakternya UTF-8 ya, jadi di meta tadi, sorry ini aku jawab pertanyaan ya. Untuk karakter HTML sendiri meliputi apa saja atau dibebaskan? Untuk karakter tuh maksudnya gimana nih? Karakternya bebas. Karakter yang dijelaskan di tugasnya ya maksudnya ya. Tak pikir karakter apa itu string. Oke, bebas. Yang penting nggak mengandung syarat aja.
Ya, Mas, terima kasih. Ya, mau menjelaskan karakter apa saja, mau karakter game, mau artis boleh, karakter game boleh, karakter anime boleh, apa presiden, tokoh ya tokoh-tokoh boleh apa aja. Yang penting nggak mengandung unsur sara ya teman-teman. Buat sekreatif mungkin ya. Misalnya cuman kosongan kayak gini nggak apa-apa. Yang mana tadi bukan kosongan ya, maksudnya simple kayak gini nggak masalah, nama siapa. Yang penting teman-teman mengalami nulis halaman web sendiri ya, kreatif mungkin. Kalau misalnya punya waktu slow banyak, mau ditambahi macam-macam, mau pakai tag apapun yang disediakan sama HTML kayak di sini tadi ya, aku udah share tadi di sini ada beberapa mana tadi teks ya. Nah ini ya, di sini kan ada teks, ada atribut, mau teman-teman coba monggo. Ini aku kasih link mungkin ya, insert link, linknya podo bos, harus di copy paste dulu. Hmm? Oh ya, siap. Elemen reference. Oke, ini ada atribut reference. Jadi intinya, inti dari pertemuan kali ini adalah HTML tentang teks sama atribut. Dan tugas teman-teman adalah nyobain nulis. Wah, silahkan. Kalau mau pakai CSS, silahkan. Sekreatif mungkin. Loh, oh ada. Gak apa-apa. Kelebihan ya. Ya, gak masuk. Sekreatif mungkin. Nggak mengandung sara, itu aja sih syaratnya. Mau teman-teman bikin beberapa halaman sekalian nggak apa-apa, mau satu halaman doang nggak masalah, karena yang penting topik kali ini tuh di cover sama tugas kalian ini tentang HTML. Nah, saranku pakai ini, pakai Sublime ya, karena tadi itu. Ini ya kalau misalnya pakai Sublime Untitled, misalnya nggak kerja ya, misalnya HTML tab, kok nggak bisa? Itu karena teman-teman belum save ya, di save dulu. Makanya aku tadi tunjukin di save dulu. Save sebagai HTML. Ini ada misalnya mypage.html. Itu baru misalnya teman-teman nuliskan HTML, tab, nah itu baru muncul. Gitu ya, tab pakai tab. Gitu. Ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Kalau udah, selamat mengerjakan tugasnya. Ada pertanyaan bisa lewat grup atau ini DM langsung nggak apa-apa. Itu ya teman-teman. Itu aja pertemuan kali ini. Thank you buat atensinya. Sampai ketemu lagi. Dah. Ya, tugasnya ini ya. Tugasnya tak taruh di ini. Tadi catatannya. Bentar, belum sih ini? Hmm, wait. Hmm.
Ini ya, tugas heading 2. Share, copy link ke tempat teman-teman sekalian. Tadi ya. Sini, ini dia ya. Tuh tadi catatannya. Jadi kalau ada slide presentasinya juga aku share ke teman-teman, tenang aja. Cuman kalau untuk kayak gini aku lebih senang demo ya. Oke, bye-bye, sampai ketemu lagi.